Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, agama seringkali menjadi alat justifikasi atau alat pembenaran bagi sebagian orang atau kelompok demi kepentingan bisnis ataupun politiknya. Minimnya ilmu dan besarnya hawa nafsu dapat mendorong manusia untuk menggadaikan agamanya demi kepentingan sesaat. Ada sebuah kejadian suatu hari di salah satu negara Eropa Barat. Ada seorang wanita muslimah bercadar yang sedang berbelanja di sebuah minimarket. Setelah mendapatkan barang-barang yang dibutuhkannya, ia segera pergi ke kasir untuk membayar. Kebetulan sang kasir sekaligus pemilik toko itu adalah seorang wanita imigran Arab yang berpakaian formal dengan rambut yang terurai panjang. Dia tidak memakai hijab karena takut tokonya tidak akan laku. Kasir wanita itu menatap wanita bercadar dengan pandangan aneh seperti keheranan. Kemudian ia mulai menghitung nilai belanjaan wanita tersebut sambil melemparkannya dengan kasar ke atas meja dengan pelayanan yang sangat menyebalkan. Namun wanita bercadar itu tidak terpengaruh dengan perilaku sang kasir. Dia tetap tenang, tapi justru itu hal yang menjadikan semakin membuat kasir tersebut tidak dapat menguasai diri lagi. Lalu ia berkata dengan nada tinggi, "Kami bangsa Arab imigran mempunyai berbagai problem dan permasalahan di negeri ini, dan cadar yang kamu pakai adalah salah satu problemnya. Kita di sini untuk berbisnis, bukan pamer agama maupun sejarah. Kalau kamu mau menjalani agama ataupun mengenakan cadar, pergilah sana ke negeri Arab dan jalani agamamu dengan sesuka hatimu." Mendengar perkataan pemilik toko, wanita bercadar itu berhenti memasukkan barang belanjaannya ke dalam tas. Lalu dia memandang sang kasir dan kemudian dia membuka cadarnya. Ternyata dia adalah wanita berkulit putih dengan sepasang mata kebiru-biruan, ciri khas wanita penduduk asli negeri tersebut. Kemudian dia berkata, "Aku adalah wanita asli negeri ini. Begitu pula ayah, ibu, dan kakekku. Islam adalah agamaku, dan ini adalah negeriku. Kalian telah menjual agama kalian, sementara kami membelinya. Saat ini kami hanya ingin dan berusaha konsisten dengan ajaran agama kami dan menjalankan perintah Allah, Sang Pemilik hati kami. Maka kamu tidak perlu risau dengan apa yang kalian lihat dengan keberadaan kami ini." Hadirin rahimakumullah, istiqomah adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi pada praktiknya menjadi seorang pribadi yang istiqomah lebih sulit daripada yang dibayangkan. Perlu usaha yang keras dan hati yang tulus serta ikhlas agar bisa menjadi seorang yang tetap konsisten, terutama di dalam berakidah dan menjalani syariat agama.
Bersikap dan berlaku istiqomah ini sangat mulia dan sangat besar keutamaannya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun pada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan beri kabar gembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Hadirin jamaah rahimakumullah, istiqomah berarti juga tidak menjual ayat dan agama Allah untuk kepentingan duniawi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepadaku kamu harus bertakwa. Maksud ayat ini, janganlah kita mengambil dunia dengan cara sengaja menyembunyikan informasi kebenaran dan tidak menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada manusia demi memperoleh keuntungan duniawi atau meraih posisi kepemimpinan di dunia yang rendah dan sementara. Ayat ini juga menyiratkan larangan untuk mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Hal ini bisa terjadi pada seseorang yang mementingkan aspek politik dan bisnis dengan menyamarkan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan seringkali beberapa ayat Al-Quran ditakwilkan, dipalingkan maknanya dan dipelintir sesuai dengan selera dan kepentingannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, fenomena Piala Dunia Qatar 2022 merupakan sesuatu yang sangat istimewa dan membanggakan bagi syiar Islam, terutama dalam hal konsistensi di dalam menegakkan syariat Islam. Qatar adalah negara muslim pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sepanjang sejarah. Qatar merupakan sebuah negara kerajaan paling kaya di dunia yang tidak punya hutang kepada negara apapun. Negara ini menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang dan syariat Islam sebagai hukum positifnya. Kita melihat seluruh hal yang berbau maksiat tidak diperkenankan pada perhelatan dunia pada tahun ini. Larangan miras, perzinaan dan hal-hal yang mendekati zina seperti pakaian seksi dan terbuka dilarang untuk digunakan, sampai larangan penggunaan ban Kapten Pelangi One Love yang merupakan simbol dukungan terhadap kaum LGBT. Sungguh Qatar merupakan negara Islam yang kaya, yang begitu islami. Mereka tidak takut terhadap intervensi negara-negara Eropa maupun negara besar lainnya. Mereka tetap bersikukuh menegakkan aturan Islam di dalam mengatur negaranya, bahkan sampai pada masalah olahraga, meskipun banyak negara yang menentangnya. Satu ungkapan yang sangat menggetarkan dari salah satu petinggi negara itu berkaitan dengan penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar adalah, kami tidak mau merubah undang-undang dan agama kami hanya untuk perhelatan yang hanya selama 28 hari. Qatar seakan-akan menjadi cerminan
dari janji Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertanyaannya sekarang adalah, mungkinkah Indonesia bisa seperti Qatar? Jawabannya adalah mungkin saja. Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Tapi kapan? Yang pasti tidak hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.